Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Agnes. Perkenalkan, saya Rizky Oktanivia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan laba rugi. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai laporan laba rugi, yaitu ada definisi, tujuan, serta komponen utama dari laporan laba rugi, struktur laporan laba rugi, jenis-jenis laporan laba rugi, analisis laporan laba rugi, contoh soal penyusunan laporan laba rugi, dan kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi, tujuan dan fungsi, serta komponen utama dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu yang mencakup pendapatan dan beban-beban. Lalu yang kedua ada tujuan dan fungsi dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi berfungsi untuk mengukur profitabilitas, nilai kinerja manajemen, dan membantu pengambilan keputusan suatu bisnis atau suatu perusahaan. Lalu komponen utama dari laporan laba rugi itu ada pendapatan, beban, laba kotor, serta laba bersih. Lalu yang kedua ini ada struktur laporan laba rugi. Format dan komponen utama dari laporan laba rugi itu ada pendapatan dan beban operasional, ada di bagian atas, lalu diikuti oleh pendapatan dan beban non-operasional. Semuanya disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lalu untuk perhitungan laba kotor dan laba bersih, untuk laba kotor itu sendiri dihitung dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan bagi perusahaan dagang. Kalau misalkan untuk perusahaan jasa, laba kotor itu cukup dengan pendapatan saja. Lalu untuk laba bersih ada laba kotor yang tadi sudah kita hitung sebelumnya, dikurangi total beban operasional dan pajak. Lalu selanjutnya ada jenis laporan laba rugi. Jenis laporan laba rugi itu ada dua. Yang pertama single step dan multiple step. Untuk yang single step ini, jenisnya itu laporannya itu lebih sederhana formatnya, lalu mengelompokkan semua pendapatan dan beban tidak dipisah-pisah. Laporan laba rugi single step ini cocok untuk bisnis kecil dengan operasi sederhana yang akun-akunnya sedikit. Lalu untuk laporan laba rugi multiple step ini, laporannya itu formatnya lebih terperinci atau lebih detail, lalu mereka memisahkan pendapatan dan beban operasional dengan non-operasional. Untuk laporan laba rugi multiple step ini memberikan analisis lebih mendalam. Perbedaan utamanya ada di apa namanya penulisan atau penyusunan laporannya yang lebih sederhana atau lebih detail. Kalau misalkan untuk single step itu penyusunannya lebih sederhana karena hanya satu tahap aja untuk yang pendapatan sama beban sama pendapatan dan beban operasional tidak dipisah dengan pendapatan dan beban non operasional. Lalu untuk yang multiple step ini penyusunannya lebih detail karena terdapat beberapa tahap perhitungan atau penyusunan. Perbedaannya itu hanya dalam tingkat kerinciannya saja. Nah, ini untuk contohnya, untuk format laporan laba rugi single step ini, contohnya seperti ini. Di sini dia ada pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional langsung digabung, tidak dipisah. Untuk beban-bebannya juga sama. Untuk beban operasional dan non-operasional, dia langsung dijadikan satu, tidak dipisah. Karena hanya sedikit saja mungkin. Lalu untuk yang laporan laba rugi multiple step ini contohnya untuk yang pendapatan pendapatan non operasional dan pendapatan non operasional atau lain-lain itu dipisah. Untuk beban pun juga sama, beban operasional dan beban lain-lain atau beban non operasional dipisah. Lalu selanjutnya, ini analisis saya mengenai laporan laba rugi. Di sini ada analisis mengenai rasio, interpretasi, keputusan, dan manfaatnya. Untuk rasio,
Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba. Contohnya margin laba bersih, ROA, dan ROE. Lalu untuk interpretasi laporan laba rugi melibatkan analisis tren, perbandingan dengan industri, dan identifikasi area perbaikan. Lalu selanjutnya untuk keputusan finansial atau keputusan keuangan, laporan laba rugi membantu dalam keputusan investasi, keuangan, pengendalian biaya, dan perencanaan strategi suatu perusahaan. Yang terakhir ada manfaat dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini mempunyai manfaat untuk memahami kinerja keuangan, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan mengevaluasi efisiensi operasional suatu perusahaan atau suatu bisnis. Lalu yang terakhir di sini saya akan memberikan contoh soal penyusunan laporan laba rugi. Mohon ditunggu sebentar. Baik. Di sini ada contoh soalnya. Di sini ada penyajian data dari perusahaan jasa laundry Necis. Nah, di sini ada beberapa akun. Ada akun kas, perlengkapan, sampai beban dan utang. Untuk semua akun yang terdapat di soal ini, tidak semuanya masuk ke dalam laporan laba rugi. Untuk yang masuk ke laporan laba rugi, hanya akun pendapatan dan biaya saja. Sisanya nanti akan masuk ke laporan neraca ataupun laporan arus kas dan lain-lain. Nah, untuk laporan laba rugi yang disusun di sini, ini menggunakan jenis laporan laba rugi dengan multiple step karena pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha atau operasionalnya dipisah. Nah, di sini bisa kita lihat ada pendapatan operasional atau usahanya dimasukkan di atas terlebih dahulu. Lalu setelah itu biaya-biaya operasionalnya disatukan, biaya gaji, biaya sewa, pokoknya semua biaya yang ada di sini dimasukkan di sini. Lalu dijumlah, setelah itu pendapatan yang tadi sudah dimasukin dikurangi dengan beban-beban atau biaya yang sudah dihitung totalnya. Lalu setelah itu, setelah pendapatan dikurangi biaya atau beban, nanti akan terhitung laba usaha atau laba kotor. Nah, kebetulan si Laundry Necis ini tidak mempunyai laba usaha dan beban di tidak mempunyai laba dan beban non operasional atau di luar usaha, sehingga di sini kosong. Lalu setelah itu dan tidak ada pajak juga. Jadi setelah kita hitung tadi pendapatan dan biaya operasional serta pendapatan dan beban non operasional, itu nanti akan dikurangkan lalu dijumlah, setelah itu dikurangkan lagi akan mendapatkan laba bersih sebesar segini, 9.571 juta. Oke, baik. Yang terakhir saya akan menjabarkan kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil, laporan laba rugi merupakan instrumen kunci dalam akuntansi yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Pemahaman mendalam tentang laporan ini sangat penting untuk menganalisis keuangan yang efektif. Komponen utama seperti pendapatan, beban, laba bersih memberikan gambaran komprehensif tentang profitabilitas suatu perusahaan. Analisis rasio dan interpretasi yang tepat memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Suatu perusahaan penting untuk memahami perbedaan antara format single step dan multiple step, serta bagaimana penerapannya agar memudahkan suatu perusahaan tersebut menyusun laporan keuangan. Lalu latihan rutin dengan contoh soal penyusunan laporan laba rugi yang sebelumnya saya jelaskan itu juga akan meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan menganalisis laporan laba rugi. Dengan pemahaman yang kuat, laporan laba rugi menjadi alat yang sangat berharga untuk menilai kesehatan finansial dan potensi pertumbuhan suatu perusahaan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai laporan laba rugi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.